Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti Nurhastama dengan nomor stambu 040 2018 0352, mata kuliah Hukum Kesehatan kelas C19. Baik, di sini saya ingin menindaklanjuti pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Langsung saja pertanyaan pertama. Apakah yang dimaksud dengan rekam medis dan sebutkan pula isi rekam medis pada pasien rawat inap? Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Isi rekam medis pada pasien rawat inap meliputi identitas pribadi, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil periksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnostik, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinik dan hasil pengobatan, ringkasan pulan, nama dan tanda tangan dokter, tenaga kesehatan tertentu bila memberi pelayanan lain yang diberikan, dan untuk pasien sakit gigi dilengkapi dengan odontogram klinis. Pertanyaan kedua, apakah hubungannya antara transaksi terapeutik dan informed consent? Transaksi terapeutik merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya. Sikap saling percaya itu tumbuh apabila sudah terjadi komunikasi secara terbuka antara dokter dan pasien, karena masing-masing akan saling memberikan keterangan agar terlaksananya kerjasama yang baik untuk tercapainya transaksi terapeutik tersebut. Pelaksanaan transaksi terapeutik harus dikaitkan dua macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk mendapatkan informasi. Maka dalam menentukan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien harus ada persetujuan yang didasarkan informasi atau informed consent. Jadi, informed consent lahir sebagai suatu syarat di dalam transaksi terapeutik. Pertanyaan ketiga, dalam hal apa persetujuan lisan dapat dilaksanakan dan bagaimana cara pelaksanaannya? Persetujuan lisan dapat dilaksanakan apabila tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya bukan tindakan yang mengandung resiko tinggi atau yang diragukan hasilnya. Cara pelaksanaannya yaitu mengiyakan dengan perkataan, menganggukkan kepala, mengedipkan mata, menggerakkan tangan, diam saja atau dengan catatan pasien sadar dan mengerti pembicaraan. Pertanyaan keempat, apakah tujuan pencatatan dan pendokumentasian pada rekam medis? Yang pertama, komunikasi antar anggota atau tim health provider sebagai bahan ajar. Kedua, sebagai bahan riset. Ketiga, sebagai bahan penilaian atau observasi. Keempat, sebagai bahan audit. Kelima, sebagai bahan untuk menghitung tagihan pembayaran. Keenam, sebagai black box bila terjadi perselisihan antara dokter dan pasien. Pertanyaan kelima, pada menit keberapa pada materi video penjelasan tentang persetujuan tertulis, persetujuan lisan, tanpa persetujuan dan perluasan tindakan medis? Jawabannya, persetujuan tertulis berada pada menit kelima, persetujuan lisan berada pada menit ke-6, tanpa persetujuan terdapat pada menit ke-8, dan perluasan tindakan medis terdapat pada menit ke-16. Baik, mungkin itu saja jawaban saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.